Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumil zahirah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, para alim ulama, wabil khusus yang mulia guru kita bersama, Al-Ustadz Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, Al-Habib Qasim bin Nagil Al-Kaf, dan seluruh para habaib dimanapun berada. Kemudian yang kita cintai bersama, kita muliakan, kita hormati orang tua kita, kakak saya Al-Ustadz Haji Abdul Hadi, amin, dan seluruh dewan guru, bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita banyak mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah, di mana di majlis haul yang barokah ini tujuan kita bersama-sama hanya adalah ittiba', menuruti apa yang dilakukan para ulama kita terdahulu, bil khusus yang mulia guru kita Ayahanda Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau merupakan perintis pertama, beliau yang mengadakan besar-besaran acara haul Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani ini. Beliau memuliakan apa yang dimuliakan oleh guru beliau, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Karim ini adalah guru daripada datuk beliau, Datuk Kelampayan. Dan kita pun mengambil barokah, tafaulan, tabarrukan dengan guru-guru kita, sama-sama menghidupkan acara haul seperti ini dengan tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa para hadirin, kita doakan yang mulia Guru Abdul Hadi ini yang berjuang keras setiap saat menghidupkan momen-momen acara ahli sunnah wal jamaah seperti ini. Acara seperti ini ditantang oleh para wahabi, ditentang orang yang tidak suka haul, yang tidak suka ziarah, yang tidak suka baca tahlil. Kita di sini menghidupkan acara yang dihidupkan oleh para ulama kita. Melewati guru kita Guru Abdul Hadi ini, beliau mengumpulkan kita bersama, memberikan fasilitas yang cukup indah, cukup nyaman, cukup nikmat seperti ini. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Mudah-mudahan beliau rezekinya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan rumah beliau yang di belakang itu mungkin bisa cepat selesai, doakanlah. Itu aja ya. Lagi habis ya. Tambah seorang ya. Takut juga nak nambah doa yang lain lagi. Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah bahwasannya hanya saja Allah menghendaki menjadikan keturunan Nabi Muhammad, keluarga besar keluarga Nabi Muhammad semuanya orang suci. Liyutahhirakum tathhira. Kalimah di sini diawali dengan adatu hasyrin, kemudian yurid. Kalimahnya fi'il mudhari, senantiasa Allah membersihkan, mensucikan, memelihara para turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, dari dalil seperti ini tidak ada lagi keturunan Nabi Muhammad yang masuk neraka. Semuanya orang suci dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperingati haul. Haul itu kan tahunan artinya, haul. Setahun. Peringatan haul seperti ini adalah salah satu cucu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
orang suci, orang mulia, dan satu wali daripada banyaknya wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikenal di Kalimantan dengan sebutan Syekh Samman. Nama beliau Muhammad, punya bapak bin Abdul Karim, dari turunan Sayyidina Al-Hasan Al-Madani, karena beliau tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan momen seperti ini menjadikan jalan kita untuk bisa lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sedikit membacakan manaqib beliau, walaupun sekelumit, tapi inda dzikris salihin tanzilur rahmat, menceritakan cerita kisah tentang orang wali, Allah pasti turunkan rahmat untuk kita semua. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah baca salawat, baca maulid habsyi, kemudian baca Al-Quran, kemudian kita Guru Hadi bagi-bagi makanan. Ini sedekah dari beliau untuk Syekh Samman. Diniatkan, kata ulama, orang yang mengamalkan hal seperti itu maka akan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa tujuannya kita mengadakan acara haul Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani ini? Kita mengharapkan, pertama, mudah-mudahan ini membuka pintu hati kita supaya cinta kepada turunan Nabi Muhammad SAW, supaya hati kita ini dan keluarga kita cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad, cinta kepada para habaib. Rasul SAW berdakwah dengan ikhlas, berjuang sekuat tenaga, bahkan darah beliau korbankan, batang tubuh beliau habis-habisan berjuang. Lalu pesan Allah kepada Nabi kita Muhammad, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Wahai Muhammad, katakan kepada seluruh alam semesta ini, engkau berdakwah, engkau berjuang, engkau memelihara umat. La as'alukum alaihi ajra. Nabi Muhammad tidak mengharapkan belas kasihan, tidak mengharapkan amplop, tidak mengharapkan apa-apa dari manusia ini. Apa harapan beliau? Illal mawaddata fil qurba. Kata Syekh Ali Jum'ah, al-mawaddata fil qurba ay al-mahabbah fi ali baitin Nabiyil Mustafa. Apa harapan Nabi? Apa Nabi berjuang habis-habisan? Beliau mengharapkan supaya kita semua ini cinta kepada turunan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ini menjadikan jalan kita sebagai orang yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Al-mahabbah fi ali baitin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi menginginkan cinta kepada Nabi, menginginkan kita cinta kepada Nabi, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-walad juz'un minal walid. Anak itu juz'u, bagian daripada orang tua. Kalau Anda sekalian melihat tangan saya atau telinga saya atau mata saya, apapun, ini bagian dari batang tubuh saya, bagian daripada juz'u tubuh saya, bagian kecilnya. Tetapi ini iya ini iya ini. Mudah-mudahan bisa dipaham ya. Tidak ada ini adalah bagian dari batang tubuh saya. Juz'u namanya, juz'u. Satu batang tubuh saya termasuk tangan. Demikianlah. Al-walad juz'un minal walid. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang poros nasabnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. Di hadapan kita alhamdulillah dihadiri beberapa cucu baginda Nabi Muhammad, Habib Zain, Habib Qasim dan yang lainnya mungkin. Ini bukti Allah sayang kepada kita. Mencintai mereka ahlul bait ini adalah sama saja dengan mencintai sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu illal mawaddata fil qurba. Aku tidak mengharapkan yang lain, kata Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Aku hanya mengharapkan kalian ini cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Jadi kita bantui Guru Hadi dimanapun ada acara peringatan haul seperti ini,
menumbuhkan cinta kita kepada ahlul bait Nabi Muhammad, menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, menumbuhkan cinta kita yang dalam, yang ikhlas betul-betul kepada keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi berkata, jangan kau tangiskan anakku. Kalau kau menangiskan anakku, maka aku juga menangis. Saya datang bawa anak ke sini ya. Saya dihormati, anak saya ditendang. Mungkin saya tidak marah, tapi kesal kan, mulang kesal. Anak besok lain waktu kalau diundang tidak bakal datang lagi. Kenapa? Anak saya dimarahi, dimusuhi. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya sudah pernah menjelaskan di majelisnya Guru Hadi juga, tapi bukan di sini yang di sana. Ada istilah usul fikih raddul far'i ilal asli. Mengembalikan anak cabang itu ke asalnya. Pohon, ada daun, ada ranting, ada segala macam, dinamakan satu pohon. Satu pohon. Ketika kita mengambil daunnya, ini daun pohon apa? Pohon rambutan. Ketika berbuah, buah apa? Buah rambutan. Semuanya dinamakan satu batang pohon rambutan. Ambil rambutannya, bawa mulang ke Sepongko, bawa mulang ke Tebangan Lembak. Ini buah apa? Buah rambutan. Tetap namanya buah rambutan. Apa? Ini mengembalikan anak cabang ke asal namanya. Anak cabang ke asal. Habibuna Muhammad punya turunan yang jelas, yang sampai sekarang ada para habaib yang menyebarkan keamanan di muka bumi ini. Kita melihat jangan sebatas batang tubuh mereka. Pandanglah raddul far'i ilal asli, lihatlah mereka bukan hanya furu', bukan hanya mereka, tapi balikkan ke asalnya. Siapa mereka? Mereka walad minal walid, anak daripada orang tuanya. Orang tuanya anak dari orang tuanya. Orang tuanya anak dari orang tuanya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menghormati beliau sama saja menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ketika kita menyakiti cucu Nabi Muhammad, kita langsung bermusuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah jadi musuhnya Nabi Muhammad, maka orang ini otomatis jadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah, naudzubillah summa naudzubillah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ini banyak-banyak bersyukur, rumah kita didatangi habaib, didatangi turunan Nabi, zuriat Nabi. Ini pertanda rumah kita baik. Ini pertanda rumah kita baik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya, kau pilih mana, keluargamu apa keluarga Nabi? Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, an asila ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Mencintai keluarga Nabi Muhammad itu jauh lebih aku cintai daripada mencintai keluargaku sendiri. Ini pandangan seorang yang siddiqin, orang yang digelar dengan as-siddiq, orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai keluarga Nabi, lebih aku mencintai keluarga Nabi, lebih aku sukai, lebih aku utamakan daripada mencintai keluargaku. Tapi dalam konteks ini jangan dipahami awalnya saja. Beliau tetap mengutamakan keluarga beliau, tetapi di hati beliau ada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, saya sebenarnya sudah lama tidak menyampaikan tentang mahabbah kepada ahlul bait, tentang mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung malam hari ini kita mengadakan haul salah satu keluarga Nabi Muhammad, ya sedikit mudah-mudahan ini menjadikan jalan tambah cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi, man sana'a ma'rufan di Bani Abdul Muttalib wa lam yujazihi fa ana ujazihim yaumal qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Kita semua kalau membantu keluarga Nabi, membantu para habaib yang mana? Yang sekarang ini dimanapun mereka berada, membantu orang soleh, memakmurkan mereka, memberikan sandang pangan buat mereka,
dan mereka tidak mampu membalas, kata Nabi, fa ana ujazihi yaumal qiyamah. Ingat, nanti akulah yang akan membalas nanti di hari kiamat. Akulah yang akan membalasnya nanti di hari kiamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Pernah satu cerita, ini cerita fakta. Ada salah satu keluarga habaib, keluarga Habib yang subhanallah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempitnya rezeki mereka. Rezeki beliau agak kurang. Buat belanja susah. Habaib ini Bapak Ibu sekalian, turunan Quraisy. Keturunan Quraisy. Mereka pantang tunduk untuk meminta. Ini habaib pantang tunduk untuk meminta. Kata ulama, Quraisy bahari itu kalau jalan bawa kuda. Kenapa? Kalau gugur duit tidak mau ngambil. Saking kayaknya, saking hebatnya para Bani Quraisy itu, budaknya yang ngambilkan. Tunduk minta itu jarang terjadi kepada Bani Quraisy. Jarang terjadi kepada para habaib seperti itu. Habib ini sudah tidak kuat lagi menyandang kesusahan yang mereka alami. Akhirnya datang ke salah satu toko sembako, jual gula, beras, macam-macam dijual. Datang bawa kertas, ditulis di kertas itu, Pak Haji, kami kehabisan ini. Bolehkah berhutang? Kata siapa? Kata Habib. Datang ke toko. Apa mau diambil? Ini, ambil aja. Tapi tidak ada bawa uang. Aku bawa pitis. Tidak ada bawa uang, cuman bawa selembar kertas. Mana kertasnya? Dilihati tulisannya, dibalas oleh Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Kertas itu. Oh Masya Allah, bilang Pak Haji itu. Diambil, dimasukkan. Ada kan kalau meja orang berdagang itu kan ada nota ya. Paku kan, paku gitu, paham ya? Notanya diambil, taruh di paku gitu. 2 hari, 3 hari datang lagi. Bawa kertas yang sama, tulisan yang sama. Pak Haji, kami kehabisan ini, tidak punya apa-apa. Bisakah berhutang? Bukan minta loh ini, berhutang. Bayarnya ini. Kertas ini, ditulis tulisannya Rasulullah yang bayar di hari kiamat. Masukkan lagi nota. Di paku itu gantung, numpuk. Sekian hari, bini datang. Bukai daftar nota orang berhutang, ada tulisan. Berapa banyak tulisan? Banyak tulisannya. Pak, kita ini dikeramputi orang. Mana ada Nabi bayar hutang ke dia di hari kiamat? Dibohonginya sudah ini. Enggak, aku percaya habaib ini sudah. Hutang lagi. Datang lagi bini. Pak, kita ini dikeramputi orang, enggak mungkin ini salah ini Pak. Salah, jangan dihutangi lagi. Jangan dihutangi lagi, pokoknya jangan dihutangi. Keyakinan kita ini tergantung yang ngompat higa kan? Coba yo. Hidung saya ini mancung apa besek? Hidungku besek apa mancung? Mancung apa besek Mancung. Mancung besek mat. Aku bercermin. Oh mancung memang yo. Sedikit ada bau India loh mancung. Besok berjalan ketemu Ustaz Fitri, hidung kita pesek. Mancung. Ketemu lagi Muhammad, pesek guru hidung kita. Tidak mancung. 4-5 orang itu timbul keraguan-raguan kalau jangan-jangan pesek hidungku nih. Padahal sudah bercermin, sudah yakin bahwa hidung kita mancung. Tapi banyak yang mengompa, membisnis hidungmu pesek, timbul keraguan-raguan di dalam hati kita. Itu baru hidung, jelas sudah mancungnya. Paham? Mudah-mudahan bisa dipaham ya. Jelas ini ya. Pak Haji ini yakin dengan ucapan seorang Habib bahwa nanti yang balas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibisi terus oleh sang ibu, bini, ya gitu sudah. Bisi, timbul keraguan Nomail dalam hati. Jangan-jangan ini bekeramput di pura-pura maha. Wa subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat rahmat beliau di malam hari Pak Haji mimpi ketemu Nabi Muhammad. Apa ucapan Nabi? Pak Haji, pian mau dibayar hutang sekarang apa nanti di akhirat?
Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Pak Haji, mau dibayar hutangmu sekarang apa nanti di hari kiamat?" Bangun Nomael, angkit karung beras, angkit gula, di antara udah Habib segala-galanya. Habis isi toko diberikan dengan Habib tadi itu sudah. Sertifikat toko diberikan, Bib nih alaknya segalanya sudah Bib. Aku nanti di hari kiamat yang alak baliknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau mereka tidak bisa membalas di dunia, fa ana ujazihim yaumal qiyamah, kata Nabi, nanti akulah yang akan membalas kalian nanti hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Irak ada satu syarifah punya anak 3. Meninggal suami. Janda syarifah ini. Syarifah itu turunan Nabi Muhammad. Bini-bini, syarifah namanya ya. Bini-bini. Kehabisan, sama kasusnya kehabisan harta. Pikir-pikir minta bantu kemana bingung. Si syarifah ini akhirnya datang ke mufti. Orang yang paling dituakan di kampung itu. Kalau kita sini gurunya lah. Guru yang ada di kampung itu. Mungkin ini orang paham bisa memberikan solusi. Datanglah syarifah itu ke rumah sang guru. Guru, saya syarifah. Saya istrinya Habib ini. Saya punya anak 3. Saya tidak punya pekerjaan dan tidak punya makanan di rumah. Bisakah minta tolong wahai tuan guru? Kata si syarifah ini. Lalu apa jawab kata sang guru ini? Kau syarifah, mana tanda bukti engkau bahwa seorang syarifah? Saya tidak percaya kau seorang juriyat Nabi kalau tidak punya bukti. Dulu kan kalau sekarang ada apa namanya? Ada paspor itu ya. Ada surat nasabnya itu kan. Kalau dulu kan wallahu alam zaman dulu ya. Belum ada yang mengumpulkan mungkin. Saya tidak akan membantu kalau tidak ada bukti bahwa engkau seorang syarifah. Mulang, syarifah ini mulang. Sampai di tengah jalan ketemu seorang Yahudi yang punya harta. Ngomong dengan seorang Yahudi ini, aku syarifah. Aku turunan Nabi Muhammad. Yahudi loh ini. Aku gak punya apa-apa. Anakku 3 orang di rumah kelaparan. Tolong bantu aku. Yahudi terbuka hatinya. Apakah ini jalan Allah cara memberikan hidayah kepada seorang Yahudi? Dibawa ke rumah, dibantu, diberikan makan. Nanti akan kuberikan kau rumah, disiapkan, kata Yahudi. Subhanallah. Malam si ustadz tadi, si guru tadi mimpi ketemu hari kiamat. Di padang mahsyar semua huru hara kiamat orang pada galau. Mencari pertolongan, kemana minta tolong, tidak ada yang bisa menolong nanti di hari mahsyar kecuali sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ngumpul kepada Nabi Muhammad. Umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam, umat Nabi Nuh datang kepada Nabi Nuh. Kita umat Nabi Muhammad minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaatnya kecuali melewati restu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada istana yang megah, sini si kiai ini, si ustadz ini berharap, oh ini rumahku, ini pertolonganku, ini bangun. Lalu datanglah kepada Nabi Muhammad, itu milik siapa? Itu milik umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu milik umatku. Wahai Nabi Muhammad, aku ini umat engkau. Kata si ustadz tadi, aku ini ya Rasulullah, ini umat engkau. Lalu apa jawab baginda Nabi Muhammad? Wahai tuan guru, kalau kau memang umatku, mana tanda bukti bahwa engkau umatku? Mana tanda bukti bahwa engkau adalah umatku? Kalau kau tidak punya bukti bahwa engkau adalah bagian daripada umatku, jangan masuk ke dalam istana tersebut. Kenapa? Sebab ya Rasulullah, aku taat, aku ibadah, aku sholat, aku puasa. Kemarin cucuku Syarifah ini punya anak datang ke rumahmu minta bantuan, engkau harus tanda bukti dulu baru mau membantu. Anak cucuku sedih dan aku pun ikut sedih, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Orangnya alim loh ini. Alim, punya amal banyak. Sedikit kesalahan kepada cucu Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat Rasulullah enggan memberikan syafaat kepada seseorang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momen seperti ini menggugah, membangkitkan kembali supaya kita ini jadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu masuk kita kepada
Syekh Muhammad bin Abdul Karim. Kenapa ini kita hauli? Beliau adalah salah satu waliun min auliyaillah. Beliau adalah salah satu cucu daripada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mencintai Syekh Muhammad Seman ini. Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Karim ini lahir tahun 1132 Hijriah. 1132 Hijriah. Beliau lahir dalam keadaan yatim, tidak punya orang tua, tidak punya bapak, tapi punya mama. Oh, Masya Allah, mama beliaulah yang membimbing beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Karim ini. Dibimbing, diberikan pelajaran, dibawa dan diasuh, diantar kepada seorang guru yang paham dalam Al-Quran. Oleh si ibu ini, Muhammad bin Abdul Karim yang masih kecil, dibawa ke seorang guru. Untuk apa? Untuk diajarkan Al-Quran dan tafsir Al-Quran, semua yang berhubungan dengan Al-Quran. Fikihnya, sholatnya, semua diajarkan oleh seorang guru. Dibimbing habis-habisan. Masa belajarnya, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madadi ini lagi kecil sudah mengalami keunikan, kemuliaan yang luar biasa. Kenapa? Ketika oleh ibunda beliau dia siapkan makanan dan Syekh Muhammad makan makanan tersebut. Syekh Abdul Karim ini makan makanan tersebut, tetapi setelah makan dilihati talam makanannya seolah-olah makanan ini tidak dimakan. Dan itu berulang kali hingga akhirnya sang ibu ini merasa ketakutan, datanglah ke gurunya, ke guru ngajinya tadi, datang ke sana. Wahai tuan guru, anakku Muhammad As-Saman Al-Madani ini dia seperti ini. Apa kata guru beliau? Wahai ibunya Muhammad Al-Hasani, anakmu jangan diragukan, dia adalah salah satu wali daripada awliya Allah Subhanahu wa taala. Lagi kecil sudah diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Karim. Ini merupakan pelajaran buat kita semua hadirin, saudara sekalian yang saya cintai. Anak yang masih muda, kenalkan dia kepada guru. Kenalkan dia kepada majlis, kenalkan anak kita kepada Al-Quran, dan cari orang yang paham, betul-betul paham kepada Al-Quran. Kenapa? Kalau gurunya salah, muridnya pun ikut salah. Anak kita jadi korban. Kalau salah pilih guru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah itu muridnya mau umpat juga Ar-Rahmanir Rahim. Tergantung gurunya. Harus punya guru. Kita semua punya guru, anak kita pun punya guru. Wajib itu punya guru. Man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Kalau tidak punya guru, kita ataupun anak turunan kita, maka gurunya adalah syaiton. Nah ini yang kita khawatirkan. Ini mencari guru seorang, dia mencari guru sendiri. Kalau tidak kita siapkan guru yang mendidik ruhnya, maka yang bakal masuk adalah syaitan tersebut. Ngaji ndik tahu dibiarkan, sembahyang ndik mau ndik disuruh, puasa ndik juga diperintah. Bapaknya mau dipuasa juga masalahnya, mbaknya ndik puasa, kerepotan ini. Maka yang jadi guru adalah syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Syekh Abdul Karim sejak dini, sejak kecil sudah dibimbing, dikenalkan kepada majlis, dikenalkan kepada guru-guru, dikenalkan dengan Al-Quran. Itulah beliau. Kalau tidur dikasih bantal Lomail. Syekh Muhammad bin Abdul Karim ini gelisah. Dikasih bantal gelisah. Kenapa? Tidur beliau sebentar. Beliau mutalaah, ibadah, belajar di malam hari. Tidur. Kalau kita tidak ada bantal yang gelisah. Syekh Muhammad dikasih bantal gelisah. Kalau orang sekarang tidak dikasih bantal, itu yang gelisah. Beliau begadang dengan ilmu, begadang dengan amal, begadang dengan perguruan beliau. Yang dibicarakan ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Hidup beliau penuh dengan ilmu dan amal. Itulah Syekh Muhammad bin Abdul Karim yang kita hauli ini. Salah satu perguruan dari Datuk Kelampayan, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kelampayan. Dari kecil sudah diangkat oleh Allah menjadi wali. Kata guru kita, alamat orang wali itu ma jabalallahu waliyan illa bis-sakha
wa husnil khuluq. Seorang wali itu tidak akan diangkat menjadi wali kecuali memiliki dua sifat. Sifat pertama as-sakha, sakhi, pemurah. Wa husnul khuluq. Husnul khuluq ditanya kepada mufassirnya, apa arti husnul khuluq? Yakni tidak pemarah. Dua sifat ini wajib dimiliki oleh seseorang kalau ingin jadi wali. Pemurah, ringan, senyum, tangan suka membantu, harta tidak berat disimpan, ringan. Husnul khuluq, tidak pemarah, tidak emosian. Syekh Muhammad bin Abdul Karim orang yang sangat pemurah. Beliau salah satu pemegang kunci makom Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang ziarah, beliaulah yang jadi khodam dan beliau memberikan makanan kepada tamu-tamu yang ingin ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dihidangkan makanan, minuman, baru diajak ziarah ke makom Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk pemurahnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Pemarah, tidak pemarah, pemurah dan tidak pemarah. Bunyi perguruan kita, orang pemarahan itu matanya habang. Celeng abang. Kenapa? Karena amarah ini sumbernya daripada panas. Panas itu daripada dari api. Api itu ya neraka maksudnya. Jadi alhasil kesimpulannya orang pemarah itu ujung-ujungnya al-ghadab yufsidul iman. Orang pemarah itu merusak iman. Kalau dibiarkan marah ini terus, dipelihara terus, itu imannya rusak. Kalau iman rusak, wadahnya di neraka. Nah, gitu. Makanya orang-orang wali ini mau diapai aja pir pernah marah, diapai aja. Kita Habib Alwi kemarin lo, orang minta semalaman minta ke lawan inya aja tidak pernah marah sudah. Memang kelas wali om. Etam ini hari pertama orang minta bantuan transfer masih aman itu. Hari besoknya masih dapat. Hari ketiga sudah mikir ini bujur juga kah? Ini minta bantuan apa sudah ini? Atau membengkai ATM-nya mahal kah? Nah, itu sudah macam-macam ya. Nah itulah akhir zaman ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pesan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani kepada kita, beliau berpesan bahwasanya jangan ditinggalkan suhbatul fuqara wal masakin. Kita jangan menghindar kepada orang fakir, kepada orang miskin. Sering-sering berteman. Kenapa? Kita ketika berteman, bersahabat, akrab dengan orang fakir, orang miskin, kita tahu bahwasanya mereka merasakan kelemahan, kesusahan dan sebagainya. Jadi kita pun bisa bersyukur dan bisa bersabar gara-gara berkat bersahabat dengan orang fakir tersebut. Nah itu saja ya, minta maaf, minta halal, minta ridha. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim ini wafat di tahun 1189. Kalau lahirnya 1132, 1189 dikurang 1132 berarti meluas ngitung. Berarti Bal dengar juga Bal. Wafat 1189. Lahir 1132 berarti umurnya 57. Segitu aja umur Sidin. Umur Sidin 57 mah. Tapi padat dengan ilmu dan amal. Padat dengan ilmu dan amal. Beliau dikuburkan di Baqi'. Baqi' itu samping Masjid Nabawi. Yang pernah umroh paham itu ya. Yang belum umroh mudah-mudahan bisa umroh. Bisa ziarah ke makam Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani ini. Bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Karim ini mencintai orang yang ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai bujur. Jadi ziarah ini sejak zaman Nabi sudah ada. Sejak zaman ziarah ini sejak zaman Rasulullah ada. Suatu waktu pernah Abu Hurairah ini kehilangan Nabi. Abu Hurairah ini kan orang yang dekat dengan Nabi. Para dengan Nabi Muhammad. Pernah tengah malam kehilangan Nabi. Ditunggui di rumah bini pertama, tidak ada.
Ketok-ketok, tidak ada Nabi. Mungkin di rumah bini yang kedua. Tungguin lagi di situ, ketok-ketok, tidak ada juga. Sampai bini yang terakhir tidak ada. Kemana ini? Kehilangan kekasih om. Luput dari pandangan itu sedih rasanya. Sayyidina Abu Hurairah itu sedih. Luput dari pandangan kepada Nabi Muhammad itu Abu Hurairah sedihnya minta ampun. Tengah malam mencari sosok Nabi Muhammad. Putar ke belakang dilihat ada cahaya di situ. Tidak ada lain sudah ini. Itu sudah orangnya. Didatangi ternyata cahaya itu sumbernya di pemakaman Baqi. Di pemakaman Baqi. Dilihat oleh Abu Hurairah Baqi berpagar. Digali beliau di bawahnya sini. Digali oleh Abu Hurairah. Di bawah pagar. Kan pasirnya mana digali. Batu sakit kan. Nah, akhirnya didatangi. Nabi ngapain tengah malam? Ziarah ke kubur yang berada di Baqi itu. Nabi berdoa. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri beliau dan untuk orang yang berada di dalam kubur. Ini dalil menyatakan bahwa ziaratul kubur itu adalah dibolehkan. Kalau ada orang memadahkan ziarah itu syirik, berarti Nabi duluan syirik sudah. Ada yang berani? Ini tanda bahwasanya ziarah itu memang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan Allah taala turunkan rahmat yang banyak buat kita. Mudah-mudahan hati kita dan keluarga kita, seluruh kaum muslimin ini, kota Bengalon dan Kutai Timur ini diberikan keamanan, ketentraman, kedamaian, dimurahkan rezeki, diangkat rezeki kita yang banyak. Mudah-mudahan kita semua ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebelum ruh kita dicabut, mudah-mudahan kita ini diantar ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisirrin nabi wa alin nabi. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.